Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach Ana Jamil. Bagaimana kabarnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Yuni. Bu Yuni sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, bahagia ya, dan dalam keadaan bersemangat ini, Bu. Iya, Alhamdulillah. oke baik. Ini Coach Ana Jamil akan mengadakan coaching ya setelah ini ya dengan Coach Ana. Betul, betul Bu Yuni. Iya, jadi saya ingin bercakap-cakap dulu nih sebagai observer di awal sebelum Coach Ana Jamil melakukan coaching. Enggak apa-apa ya, Coach Ana ya? Monggo, monggo Bu Yuni dengan senang hati. Iya, oke. Nah, karena Coach Ana Jamil akan melaksanakan coaching, maka saya ingin tahu nih, eh, apa yang Ibu ketahui tentang coaching itu sendiri? Sejauh ini pemahaman saya terkait coaching adalah suatu proses untuk mengubah suatu keadaan dari yang belum baik menjadi baik atau yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Tentunya dengan menggali potensi dari coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang memberdayakan. Kemudian terkait prinsip coaching yang kami ketahui adalah kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching. Demikian Bu Yuni. Luar biasa, wah ternyata sudah memahami betul ya tentang apa itu coaching. Berarti nanti sudah akan berjalan lancar ini coachingnya. Oke, nah kalau Bu Ana Jamil sendiri nanti ketika melakukan coaching, kompetensi inti yang mana yang ingin dikembangkan? Oke. Kalau dari 3 kompetensi yang ada, saya ingin mengembangkan kompetensi terkait mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oke, mengajukan pertanyaan berbobot ya. Baik. Nah, nanti bagian dari mengajukan pertanyaan berbobot itu kan ada indikator ketika kita merasa kalau yang ingin kita kembangkan itu sukses atau tidak. Nah, kira-kira Oke. indikatornya itu apa, Bu Ana Jamila? Yang bisa mengukur kalau jenengan nanti sukses nih mengembangkan, mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu. Oke. Kalau saya sih tidak muluk-muluk, Bu. Mungkin indikator keberhasilan menurut saya ya, Bu. Maksudnya Mhm. dengan level saya yang masih belajar, mungkin Iya, di sini saya bisa bertanya kepada coach sesuai dengan kata kunci yang disampaikan kepada saya. Kemudian indikator kedua, saya menanyakan suatu hal dalam satu waktu, tidak memberondong pertanyaan kepada coach. Dan baik. tentunya saya bisa bertanya dengan nada positif, seperti itu dah indikatornya cukup seperti itu. Oke, baik. Ya, luar biasa. Oke, kalau begitu, monggo Bu Ana Jamil untuk melaksanakan coachingnya. Saya akan Oke, memperhatikan dari sini. Oke, silahkan ya jenengan Bu. lakukan coaching. Nanti Bu, Iya, oke. baik. Assalamualaikum Bu Ana, selamat malam. Selamat malam Bu Dwi. Gimana kabarnya Bu Ana? Alhamdulillah, meskipun sudah malam masih luar biasa semangat Bu. Mohon maaf Bu Ana harus menghubungi malam-malam. Iya, nggak Walaupun melalui apa-apa dunia maya, nggak apa-apa ya. ya. Soalnya kan sama-sama Apa. punya kesibukan. Ini Ya. dengan WA-nya Bu Ana, kapan hari pingin ngobrol atau sharing bareng gitu ya Bu. Jadi cepat Iya, menghubungi. Mohon nggak maaf. apa-apa, nggak apa-apa Bu, orang sibuk ya. Iya, nggih Bu. Sebenarnya kenapa ini kok ngajak ngobrol dan diskusi bareng? Ada yang Eh, ingin disampaikan? Gini, saya
Sebenarnya ini masalah di sekolah saya gitu kan, besok itu hari Senin. Nah, Senin itu kan biasanya upacara. Nah, saya itu di sekolah saya itu anak-anak itu mesti kalau dalam hal kelengkapan atribut sekolah itu mesti tiap Senin ada saja anak yang tidak lengkap atribut seragamnya. Jadi terpaksa anak-anak yang tidak lengkap itu harus keluar barisan dan membentuk barisan sendiri. Jadi ini loh anak-anak yang tidak istilahnya melanggar peraturan, yang tidak lengkap atribut sekolahnya seperti itu. Jadi saya ini masa setiap Senin ada terus lah anak-anak yang berbaris untuk yang tidak lengkap gitu. Ini sangat mengganggu ini. Maksudnya mengganggu di sini tidak kelihatan rapi gitu loh, Bu. Seperti itu. Oh, jadi dari yang Bu Ana sampaikan, di sekolah Bu Ana masih ada beberapa murid yang kelengkapan atribut sekolahnya belum tertib. Ya benar-benar seperti itu. Kemudian Hari tujuan dari pertemuan ini kira-kira apa yang Bu Ana harapkan? Saya berharap setelah bisa sharing dengan Bu Dwi ini, saya bisa apa ya, mengungkapkan perasaan saya, apa yang jadi keinginan saya itu bisa tersampaikan gitu loh Bu. Mungkin nanti saya setelah menyampaikan ke Bu Dwi, saya jadi gimana perasaan saya itu jadi lega gitu, gitu. Eh, dengan kejadian tersebut, apa yang sudah Bu Ana lakukan untuk mengantisipasi anak-anak yang belum lengkap atribut ketika upacara? Kalau misalkan ada anak-anak yang masih melanggar itu saya coba nasihati dulu. Setelah upacara selesai, saya coba manggil mereka, tanya kenapa kok bisa tidak lengkap ya, alasannya ya lupa, hilang, kemudian terus nggak punya gitu. Kalau seperti ini terus kasihan kamu Nak, harus berbaris di depan, malah di tempat yang agak panas gitu Bu. Jadi saya kasihan lihat kayak gini terus kelihatannya gitu, terus kebarisan juga nggak rapi gitu. Menurut Bu Ana, kondisi saat ini ketika anak-anak upacara sudah ideal atau belum? Belum Bu, karena setiap hari Senin itu mesti ada saja yang melanggar. Jadi saya rasa itu belum ideal. Kemudian indikator ideal sendiri menurut panjenengan itu seperti apa? Kalau menurut saya ingin anak-anak itu saat upacara semua peserta, baik itu petugas maupun peserta, itu rapi dalam artian semuanya sudah lengkap atribut seragamnya. Jadi tidak ada lagi anak-anak yang berbaris di depan, yang keluar barisan, membentuk barisan untuk khusus yang melanggar peraturan tadi. Seperti itu. Jadi saya ingin semuanya baris di dalam barisan di kelasnya masing-masing gitu, di barisan kelasnya gitu. Jadi sudah tidak ada lagi anak-anak yang melanggar peraturan. Seperti itu Bu Dwi. Misalkan ya Bu Ana, kondisi ideal itu diibaratkan angka 0 sampai 10. Untuk saat ini ada di angka berapa kondisi di sekolah Ibu? Kondisi yang saya lihat sekarang ini kalau diibaratkan dengan angka di angka 7 Bu. Ya, karena hanya sebagian kecil saja yang melanggar. Jadi ya saya anggap itu angka 7 sudah kondisi ideal yang ada sekarang ini gitu. Kemudian dengan kondisi 7 yang diharapkan Bu Ana ada di angka berapa? Saya berharap di angka 9. Ya, karena saya itu sudah luar biasa gitu. Di angka 9 itu. Bagus Bu, kan saat ini ada di angka 7. Untuk menuju angka 9 sudah kurang 2 kurang 2 lagi. Kemudian menuju angka 9, langkah apa yang akan dilakukan oleh Bu Ana sehingga yang diharapkan Bu Ana maupun guru-guru di sekolah Ibu itu tercapai dengan maksimal?
Untuk mencapai angka 9 itu saya ingin selain dinasehati tadi, saya ingin menyiapkan misalkan nih ada anak yang melanggar. Nah, sekolah itu sebelumnya sudah menyiapkan terlebih dahulu atribut seragam, misalkan didata dulu sebelum pelaksanaan upacara, anak-anak itu ditanyakan semuanya, siapa yang tidak lengkap diharap maju dan langsung guru-guru atau guru piket atau siapa itu langsung menangani siswa yang tidak lengkap atribut seragamnya dan dilengkapi dengan atribut yang sudah disediakan oleh sekolah. Jadi agar anak yang tidak lengkap tadi atributnya sudah terlengkapi dengan atribut yang sudah disediakan oleh guru-guru di sekolah gitu. Nah, setelah mereka melaksanakan upacara, sudah tidak ada lagi yang melanggar peraturan tentang atribut seragam. Nanti setelah itu mereka harus mengembalikan dan saat mereka mengembalikan kita beri nasihat lagi untuk tidak mengulangi gitu. Kalau misalkan masih tidak bisa, nanti kita ngasih istilahnya seperti apa ya? Sanksi lah kalau misalkan tidak bawa lagi, nanti akan ada sanksi yang konsekuensinya berupa ini seperti itu Bu. Itu mungkin yang saya inginkan alternatifnya. Bagus apa yang direncanakan Bu Ana, karena saya melihat di sana ada kolaborasi kan dari beberapa guru seperti tim piket, kemudian sarana. Jadi dari yang saya tangkap, Ibu ingin sekolah mendukung dengan menyiapkan atribut dan melakukan cek sebelum pelaksanaan upacara. Ya, sebelum pelaksanaan upacara, anak-anak didata dulu siapa yang tidak lengkap, kemudian sekolah yang menangani suruh istilahnya pakai punya investasi sekolah lah dulu gitu. Nanti bisa masuk barisan, bisa ikut upacara dengan tertib. Seperti itu, Bu. Ya, menarik sekali karena untuk melaksanakan hal tersebut kolaborasi dari semua guru itu dibutuhkan. Kapan mengeksekusi rencana Ibu ini? Karena sekarang Minggu, jadi mulai besok Bu, saya akan menerapkan. Ya, besok kan Senin tuh, nah jadi saya akan mencoba, saya akan melihat situasi besok gimana situasi besok, anak-anak masih ada enggak yang melanggar peraturan. Nah, itu akan saya coba terapkan dengan meminjamkan atribut sekolah yang sudah disediakan, seperti itu Bu. Siap. Jadi mulai besok ya Ibu akan melakukan mulai besok. Siapa saja yang akan Ibu ajak dan Ibu rangkul untuk membersamai Ibu melakukan rencana tersebut? Saya akan mengajak guru piket, kemudian guru wali kelasnya. Jadi misalkan ada anak yang wali kelas anak kelas 1, nanti saya akan meminta bantuan dari guru kelasnya untuk memfasilitasi anak tersebut. Seperti itu, Bu. Bagus sekali, Ana. Semoga berhasil. Ya, terima kasih, Bu. Ini orangnya sangat kolaboratif. Iya. Kemudian percakapan ini apa yang dirasakan Bu Ana sekarang? Ya, saya jadi lega kemarin waktu saya chat Bu Ana, saya berharap saya tuh bisa mengungkapkan perasaan saya dan alhamdulillah sekarang bisa sharing bersama saya apa yang jadi pikiran saya, ada yang diunek-unek saya tuh sudah tersampaikan. Jadi saya merasa lega, Bu. Iya, seperti itu. Alhamdulillah, dan saya bersyukur punya teman seperti Bu Dwi Oktaviana ini karena bisa sebagai tempat sharing lah, tempat curhat bagi saya. Iya. Kalau Ibu merasa lega, alhamdulillah, karena menjadi pendengar itu menurut saya adalah suatu hal yang menyenangkan bagi saya ya Bu. Apakah sudah tujuan yang Bu Ana harapkan dari percakapan yang kita lakukan? Ya, saya apa yang saya dapatkan dari percakapan ini, saya sudah menemukan solusi untuk murid saya yang melanggar peraturan terutama dalam hal kelengkapan atribut seragam.
Jadi saya menemukan solusi bahwa saya harus bersama guru-guru yang lain bisa mengatasi, memfasilitasi murid yang melanggar dengan cara meminjamkan istilahnya, meminjamkan atribut yang sudah disediakan di sekolah untuk anak-anak yang sudah melanggar tadi, gitu. Alhamdulillah, ikut senang Iya. mendengar. Iya, saya juga senang, Bu. Nah, Bu Ana kan ngajarnya di SD. Bagaimana mengkondisikan anak-anak di SD? Bisa saya bayangkan. Jadi penasaran sekali. Iya, beda dengan anak SMA, Bu. Harapannya semoga bisa berjalan dengan lancar dan Amin. penasaran ceritanya di hari Senin besok sudah tertib semuakah atau masih ada beberapa murid yang belum lengkap atributnya? Saya tunggu cerita Bu Ana. Nanti Bu, saya kalau sudah hari Senin itu kan upacara ya. Siangnya akan saya sampaikan ke Bu Ana. Saya akan cerita, oh seperti ini rencana yang saya sampaikan ke Bu Ana terlaksana bagaimana, apakah terlaksana dengan baik atau bagaimana, kita lihat besok Bu. Insya Allah saya akan sampaikan ke Bu Ana, ceritakan di siang harinya, besok Senin siang. Siap sekali untuk mendengarkan, karena ini juga pembelajaran berharga buat saya sendiri, bagaimana mengajak kolaborasi dengan guru-guru, kemudian bagaimana mengontrol emosi untuk mengatur anak-anak SD. Satu tantangan. Iya, benar. Iya. Terima kasih banyak Bu Ana sudah. Iya, saya yang terima kasih karena Ibu mau mendengarkan cerita saya, curhatan saya seperti itu. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Ana, semoga sukses dan berhasil. Aduh, anak kuadrat, keren. Oke. Ya, jadi saya lihat tadi untuk kompetensi coachingnya sudah luar biasa, jadi sudah bisa dicapai. Jadi tadi presence-nya, kehadiran penuhnya Bu Dwi, terus mendengarkan aktif dengan rasa juga sudah tampak, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot juga iya, alhamdulillah. Alur percakapan Tirtanya juga sudah lengkap, mengalir dengan indah, mengalir seperti air ya. Ya tadi hampir sih di awal ketika Koci menceritakan tentang langkah ya, jadi tentang langkah yang sudah dilakukan. Setelah itu coachnya saya tunggu-tunggu untuk memuji sebenarnya. Nah pada poin ini tidak, ya mungkin lupa, tetapi di poin berikutnya ketika menyampaikan alternatif kegiatan atau apa, itu sudah alhamdulillah sudah muncul, oh iya Ibu itu bagus ya. Di awal aduh kok nggak dipuji ya, seharusnya itu dipuji. Jadi setiap langkah yang dilakukan itu merupakan support kepada coach bahwa ya Anda sudah benar dan bagus melakukan langkah itu, jadi seperti itu. Tapi overall sudah bagus, jadi kata kira-kira dan mungkin sudah tidak muncul. Muncul ya satu kali ya di awal ya. Dari saya. Oh, dari Bu Ana. Oh, saya tadi fokus di coachnya, kayaknya di coach. Kalau mungkin ya, kata mungkin ya. Di awal kalau apa yang mau disampaikan. Iya. Mungkin karena ini, kenapa percakapannya agak putus-putus, jadi pas greget dreg gitu, mungkin saya nggak mendengar ya. Tapi overall alur Tirta sudah berjalan dengan sangat baik ya, sudah jauh lebih lancar lagi ya. Keren. Selamat sukses menjadi coach dan coachi. Terima kasih coach, terima kasih Bu Yuni. Oke. Bu Yuni boleh nanya. Okay. Tadi Bu Yuni waktu bilang apa tuh ya? Oh, menyampaikan pujian itu berarti pujian itu tidak harus dari tindakan yang akan dilakukan ya. Berarti tindakan yang sudah dilakukan pun harus kita puji gitu. Iya betul. Jadi setiap langkah yang sudah dilakukan oleh coach itu
lebih bagus kalau coach itu memberikan pujian. Jadi itu kan bentuk support seorang coach kepada coachingnya. Jadi bahwa dia sudah melakukan itu, udah bagus, dan nanti alternatifnya apa? Nanti dipuji lagi. Jadi begitu. Memang baik, Coach Ana Jamil, luar biasa coaching yang dilakukan sudah lancar, dan menurut pengamatan saya ada beberapa hal yang sudah saya simak. Namun sebelumnya ini adalah percakapan pasca dari coaching. Yang pertama, menurut Ibu, apakah Ibu sudah melakukan kompetensi inti yang ingin Ibu kembangkan tadi ya, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagaimana menurut Ibu sendiri dari proses yang sudah dilalui? Menurut saya sudah semaksimal mungkin berusaha mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Misalnya saya berusaha mencatat kata-kata kunci dari Koci, kemudian saya merespon terkait kata kunci tersebut. Dan saya juga berusaha untuk menanyakan dengan nada yang positif. Cuma ada satu catatan kecil, sepertinya saya tadi masih sedikit tergesa-gesa untuk bertanya gitu. Oh begitu, iya. Jadi tadi Bu Ana Jamil sedikit merasa ya kalau pertanyaan yang dilakukan kurang jeda nih tampaknya nih, seperti itu ya. Iya. Iya. Oke. Iya, saya tadi ketika mengikuti juga, saya sudah melihat kalau Bu Ana Jamil sudah bisa jadi mengambil kata kunci dari Koci tentang permasalahan beliau, kemudian tidak memberondong memang iya, namun menurut saya tidak masalah sebenarnya kita memberikan pertanyaan tambahan. Jadi kalau Koci sudah melakukan satu alternatif kegiatan, kita bisa bertanya, mengapa alasannya kok memilih alternatif itu? Ada alternatif lain apa tidak? Sebenarnya itu tidak apa-apa kita memberikan satu atau dua pertanyaan lebih dari permasalahan itu, sehingga bisa membuka wawasan Koci lebih banyak ya. Jadi lebih banyak alternatif kegiatan atau pemecahan masalah yang bisa beliau ingat. Jadi nggak masalah. Tapi overall nada bertanyanya juga sudah positif, pujiannya juga sudah keluar, luar biasa ya Coach Ana Jamil ya. Oke. Nah, iya betul. Jadi kalau saya nilai angka nih 0 sampai 10 ini sudah 9,8 kemampuannya dalam pengembangannya. Terima kasih, Bu. Iya. Oke. Nah, untuk yang terakhir kan sudah terbilang sukses ya untuk mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot. Nanti ke depannya kalau mengadakan coaching kembali, kompetensi yang mana ini yang ingin dikembangkan dari dua kompetensi lagi yang tersisa untuk coaching? Kalau boleh memilih salah satu dari dua kompetensi yang masih belum saya kembangkan, saya ingin mengembangkan kehadiran penuh, Bu, karena menurut saya pribadi, seseorang diajak untuk sharing atau diskusi untuk menjadi coach bagi teman sejawat ataupun murid itu suatu hal yang berharga, sehingga harus menyatukan pikiran dan fokus di hadapan mereka itu suatu hal yang harus kita usahakan, seperti itu. Baik, iya. Kalau begitu luar biasa, iya. Jadi bagaimana? Mohon menjadi lagi ya, Bu. Insya Allah ya, saya juga ingin tahu perkembangan kompetensi coachingnya nih bagaimana nantinya Bu Ana Jamil. Oke, baik. Saya ucapkan selamat sudah melaksanakan coaching dengan sukses, dan juga dengan Coach Ana saya juga sampaikan selamat. Semoga nanti dari hasil coaching bisa diterapkan dan bisa dapat solusi yang terbaik untuk permasalahan